Selamat pagi nakku, salam sehat, salam SFD. Nah, bertemu kembali dengan Ibu FG tentunya dalam mata pelajaran agama. Materi kita hari ini adalah mengenai gereja yang kudus. Minggu lalu kita telah mempelajari apa itu gereja yang satu. Nah, sifat gereja yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah gereja yang kudus. Nah, setelah nanti mempelajari materi ini, anak didik kami diharapkan mampu menyebutkan apa itu arti gereja yang kudus. Yang kedua, anak didik kami dapat menyebutkan di mana letaknya gereja yang kudus itu. Yang ketiga, anak didik kami dapat membuat usaha untuk mewujudkan gereja yang kudus. Jadi nakku tetap ikuti video pembelajaran kita ini agar kamu dapat paham apa itu gereja yang kudus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, materi kita adalah mengenai gereja yang kudus. Minggu yang lalu kita telah belajar apa itu gereja yang satu, dan hari ini ibu akan menjelaskan apa gereja yang kudus. Nah, tujuan pembelajaran kita ibu sudah buat tadi. Tetapi di sini ibu tegaskan kembali, yang pertama nanti kalian dapat memahami arti gereja yang kudus, memahami letak kekudusan gereja, dan membuat usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang kudus. Apa itu gereja yang kudus, nakku? Nah, mari kita lihat di sini. Gereja yang kudus. Kudus berarti yang dikhususkan bagi Tuhan. Kudus itu suci, menyangkut seluruh bidang keagamaan. Yang kudus bukan orang, tempat, barang yang dikhususkan bagi Tuhan, melainkan lingkup kehidupan Tuhan. Semua yang lain, orang, waktu, atau tempat disebut kudus karena termasuk lingkup kehidupan Tuhan. Siapa yang kudus itu, nakku? Yang kudus itu adalah Tuhan kita sendiri. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Jadi, kekudusan gereja tidak terutama diartikan secara teologial, menyangkut keberadaan dalam lingkup hidup Allah. Kekudusan gereja, mari kita lihat di mana letak kekudusan gereja itu. Kekudusan dapat dilakukan dengan saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Meneladani semangat hidup orang-orang Katolik yang telah mencapai kekudusan seperti Santa Santo, Beata Beato, atau para martir yang berjuang menegakkan kebenaran, keadilan demi kemanusiaan. Yang terakhir, merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Ajaran kitab suci tentang kekudusan gereja. Bisa kita lihat ini, nakku. Bisa kamu juga buka kitab suci kamu nanti. Terdapat Efesus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, dan Yohanes lagi. Nah, kita lihat inti dari kitab suci ini. Yang pertama, kesucian bukan menjadi biarawan biarawati, tetapi sikap yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, kekudusan terungkap dengan aneka cara pada setiap orang. Yang ketiga, gereja didirikan oleh Kristus dan gereja menerima kekudusan dari Kristus dan doanya. Yang terakhir, tujuan dan arah gereja adalah kudus. Perjanjian Baru melihat proses pengudusan manusia sebagai pengudusan oleh Roh Kudus. Nanti bisa kamu lihat, nakku, di 1 Petrus 1 ayat 2. Nah, di sana dijelas dikatakan dikuduskan karena terpanggil. Bisa juga kamu lihat di Roma 1 ayat 7. Dari pihak manusia, kekudusan atau kesucian hanya berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Sikap iman dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang serba bisa. Kesucian bukan soal bentuk kehidupan, seperti dikatakan di sini, menjadi biarawan biarawati, melainkan apa yang kita atau bagaimana sikap kita sehari-hari. Ajaran gereja tentang kekudusan gereja yang terdapat dalam Lumen Gentium artikel nomor 26.
yang dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber kekudusan. Tadi juga di depan sudah Ibu jelaskan aku bahwa kekudusan itu berasal dari Tuhan kita sendiri. Yang kudus itu bukan orangnya, bukan tempat atau yang lainnya, tetapi Tuhan itu sendiri atau Allah kita sendiri. Yang kedua, kita telah dipanggil kepada kekudusan. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan aku bahwa Tuhan kita sendiri itu adalah sumber dari segala kekudusan, sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Kristus menguduskan gereja dan pada gilirannya melalui Dia dan bersama Dia. Gereja anakku adalah agen pengudusannya. Melalui pelayanan gereja dan kuasa Roh Kudus, Tuhan kita mencurahkan berlimpah rahmat teristimewa melalui sakramen-sakramen. Nah, dalam gereja Katolik anakku kita menerima 7 sakramen. Yang terutama nanti kita terima yaitu sakramen baptis dan sakramen ekaristi. Yang bisa kita terima itu sakramen baptis, ekaristi, perkawinan, dan perminyakan atau pengurapan orang sakit. Nah, di sini mau menjelaskan sedikit lagi nakku. Gereja adalah tanda kekudusan yang kelihatan. Jadi gereja yang kudus merupakan tanda kekudusan yang kelihatan. Jadi nakku, Konsili Vatikan II juga mengatakan seperti ini. Segenap umat Katolik wajib menuju kesempurnaan Kristen dan menurut situasi masing-masing mengusahakan supaya gereja seraya membawa kerendahan hati dan kematian Yesus dalam tubuhnya dari hari ke hari makin dibersihkan dan diperbaharui. Gereja kita anakku telah ditandai dengan teladan-teladan kekudusan yang luar biasa. Dalam arti tertentu, gereja kita adalah gereja kaum pendosa, bukan kaum yang merasa diri benar atau merasa yakin akan keselamatannya sendiri. Salah satu doa terindah dalam misa dipanjatkan sebelum tanda damai. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perlihatkanlah iman gerejamu. Meski individu warga gereja rapuh dan malang, jatuh dan berdosa. Nah, anakku, itulah pembelajaran kita mengenai gereja yang kudus. Jadi anak-anak kami, Ibu harap dapat mengikuti video ini dengan baik dan pembelajaran kita dengan baik. Jadi nakku, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kamu dapat mengerti. Apabila ada pertanyaan anakku, bisa kamu tanyakan kepada ibu atau ada yang kurang jelas. Jadi nakku, sekian dan terima kasih. Salam SFD.